Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pembahasan 2.5 ya tentang ISPK. Untuk sebelumnya kita bahas 251 mengenai ISPK, lalu kita akan lanjut di 252 mengenai intervensi lanjutan dari ISPK itu sendiri. Langsung aja kita bahas pokok pikirannya. Oke, untuk melaksanakan intervensi lanjut maka diperlukan penyusunan rencana berdasarkan pemetaan wilayah, baik itu dari RT, RW, desa ataupun secara wilayah kerja puskesmas. Oke, jadi berdasarkan tempat ya teman-teman ya. Yang kedua, penyusunan rencana intervensi lanjut terintegrasi dengan lintas program dan dapat melibatkan lintas sektor. Oke, ini berarti terkait dengan koordinasi. Yang C, intervensi sesuai dengan hasil analisis dan pemetaan antara lain dilakukan melalui kegiatan UKM yang bersifat inovatif. Ini berarti inovasi ya. Lalu kedua, pengorganisasian masyarakat dalam bentuk UKBM, berarti ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan tatanan-tatanan seperti sekolah, pesantren, pasar, tempat ibadah, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan tatanan rumah tangga, tatanan sekolah, tatanan tempat-tempat umum. Oke. Yang D, perlu dilakukan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan intervensi lanjut. Oke, ini siklus pemecahan masalah lagi-lagi. Oke. Yang E, tindak lanjut dilaksanakan sebagai bagian yang terintegrasi siklus pemecahan masalah. Dan F, perbaikan dan evaluasi dilaksanakan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan intervensi awal. Oke, ini sih lagi-lagi siklus pemecahan masalah. Lalu rencana intervensi lanjut terintegrasi dengan rencana pelaksanaan kegiatan masing-masing pelayanan UKM. Ini terkait integrasi. Jadi yang dilaksanakan intervensi lanjutan harus ada di dalam RPK penanggung jawab kegiatannya. Lalu yang H, dalam perbaikan dan evaluasi dilaksanakan proses verifikasi yang bertujuan untuk menjamin kebenaran serta keakuratan pelaksanaan ISPK. Oke, ini harus ada verifikasinya ya, agar data yang disampaikan atau hasil yang disampaikan benar-benar akurat dan terbukti kebenarannya. Kita lanjut ke EP-nya. Tim pembina keluarga beserta dengan PJ UKM melakukan analisis IKS awal dan pemetaan masalah di tiap-tiap tingkatan wilayah sebagai dasar dalam menyusun rencana intervensi lanjut. Kalau kita cek laporan sebelumnya udah ada ya sebenarnya ya. Ini contoh aja, coba nih di sini. Analisis IKS awalnya apa ya? Nah, nih. Ternyata dari sini hasil rekapitulasi berdasarkan 12 indikator yang tidak sehat itu apa nih? Nah, ada 3 nih. Keluarga tidak sehat ada 59 atau 1,9%. Kalau lihat dari prosentasenya yang di bawah 50% itu adalah merokok gitu. Oke. Karena ini yang paling rendah. Jadi di desa ini nih, Kelurahan Muara Sanding tahun 2020 ternyata masalahnya adalah masih banyak warga yang merokok di sana. Inilah yang disebut dengan identifikasi, analisis IKS awal dan pemetaan masalah di tiap tingkatan gitu. Oke, otomatis nanti di sini akan dicek nih untuk merokok banyaknya di RW berapa, karena di sini kelurahan yang otomatis pemetaannya itu adalah berdasarkan RW atau RT. Kalau berdasarkan wilayah kerja puskesmas otomatis berdasarkan desa. Jadi silahkan dicek aja seperti itu. Oke, jadi ketika sudah ditemukan rokok, silahkan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam loka karya mini bulanan dan log-tri puskesmas. Nah, dalam menjawab ini silahkan teman-teman buat notulennya gitu. Jadi pastikan di notulen di pembahasan terkait dengan IKS awal ini, misalnya di logbul Februari deh, atau jangan deh di logbul September, pastikan di notulennya ini ada pembahasan terkait dengan analisis IKS awal dan rencana intervensi lanjutannya seperti apa. Pastikan di notulennya tertera poin tersebut. Itu aja, simple. Dan di log-tri, misalnya di log-tri Juni ya, itu juga pastikan di notulennya ada pembahasan IKS awal gitu. Pastikan ada tulisan itu ya teman-teman, karena itulah yang menjadi bukti paling pas dalam menjawab item poin B gitu. Oke,
Yang C, dilaksanakan intervensi lanjutan. Oke, silakan buat aja laporan intervensi lanjutannya. Misalnya terkait rokok, otomatis laporannya itu biasanya berisi pemberian sen rokok, bangun kesepakatan terkait dengan kawasan tanpa rokok di area-area tertentu, dan juga pasti edukasi tentang rokok, entah itu di sosial media maupun edukasi secara langsung. Itu pasti dokumennya screenshot aja seperti itu. Untuk poin D, koordinasi dengan PJUKP, lab, farmasi, dan penanggung jawab jaringan pelayanan jaring dalam melakukan perbaikan. Oke, ini jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan lintas program, khususnya untuk pelayanan perseorangan ya atau UKP, maka hal itu perlu dikoordinasikan. Misal, kalau dalam konteks merokok, silakan koordinasi dengan pemegang program apa ya? PTM ya. Kalau misalnya di puskesmas itu ada ada upaya konseling berhenti merokok. Nah, itu silakan bisa dikoordinasikan ke sana agar masyarakat yang membutuhkan konseling berhenti merokok bisa diarahkan kepada puskesmas untuk dilaksanakan intervensi lanjutannya. Gitu. Oke. Itu berkaitan dengan rokok. Itu kita bahas spesifik itu. Kalau berkaitan misalnya dengan jamban sehat, itu bisa diarahkan ke klinik sanitasi puskesmas. Kalau berkaitan dengan gizi, bisa diarahkan ke klinik gizi. Jadi inilah, jadi tidak hanya UKM-nya aja yang main, tapi juga UKP-nya teman-teman. Gitu. Nah, buktinya apa? Ya, kalau dalam bentuk konteksnya konseling rokok, ya sudah, bukti ininya aja, bukti rekam medis pasiennya aja. Gitu. Karena itu salah satu pelaksanaan intervensi lanjutan. Jadi ada orang yang ingin berhenti merokok, kita rujuk ke puskesmas, kita buktikan dengan konseling berhenti merokok, dan itulah yang akan kita tunjukkan ketika survei akreditasi. Poin C ini adalah dilaksanakan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan PISPK, antara lain melalui supervisi, laporan, logmin, dan pertemuan-pertemuan penilaian kinerja. Oke, kalau ini gampang lah ya. Jadi bisa dikatakan sebagai monitoring PISPK. Jadi kalau di UKM itu ada yang namanya supervisi yang dilakukan PJ UKM terhadap pelaksanaan UKM. Nah, ini bisa dilakukan nih. PJ UKM melakukan supervisi terkait dengan PISPK. Itu bisa dokumennya satu. Lalu yang kedua, PJ PISPK ini membuat laporan bulanan terkait evaluasi pencapaian PISPK tiap bulan. Itu juga bisa. Yang ketiga, pembahasan PISPK di logmin. Ini yang pasti paling gampang nih, karena di logmin tinggal teman-teman buat presentasinya, lakukan presentasi, dan lampirkan notulennya gitu. Lalu yang ketiga, jika ada pertemuan terkait penilaian kinerja, misalnya itu di pralogbul, itu bisa di-share di sana. Jadi capaian kinerja PISPK sudah sampai mana, itu bisa di sana. Oke. Ini bukti-bukti ini biasanya dalam bentuk UMAN ya, undangan, absensi, materi, dan notulen gitu. Untuk poin F, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan intervensi lanjutan dan melaporkan hasil yang telah dilaksanakan kepada tim pembina keluarga, dan selanjutnya dilakukan pemutakhiran update dokumentasi. Oke, jadi yang poin di sini yang sering banyak salah ya. Jadi sebenarnya kalau ketika tadi masalah pertama itu adalah merokok. Oke, di sini kan masalahnya merokok ya. Karena 14% itu karena terdapat 384% gitu yang tidak merokok, otomatis yang masih merokok itu sekitar 62% ya. Otomatis yang berkaitan dengan merokok ini kan kalau di UKM itu adalah dari Promkes ya kalau nggak salah ya, atau PTM, tindak lanjut penyakit tidak menular. Nah, di sini sebenarnya harusnya intervensi lanjutan yang masuk ke dalam RPK mereka gitu. Sehingga mereka tuh wajib melaksanakan intervensi lanjutan gitu. Bagaimana sih cara meningkatkan capaian PISPK atau menurunkan angka merokok dan meningkatkan angka bebas rokoknya gitu. Nah, dalam intervensi lanjutan ini silakan buat dokumentasinya, silakan buat laporan hasilnya gitu. Laporannya inilah yang akan diserahkan kepada tim pembina keluarga untuk selanjutnya dilakukan update data di aplikasi PISPK gitu. Misalnya di Januari kita tahu di situ adalah rokoknya masih rendah. Setelah diintervensi, dan di bulan Juni ternyata ada peningkatan. Otomatis misalnya ada 1000 keluarga
di pendataan awal ada 1.000 keluarga yang masih merokok, dan setelah diintervensi di bulan Juni sudah berkurang menjadi 500 keluarga saja. Nah, itulah yang akan diupdate oleh tim pembina keluarga di aplikasinya. Gitu. Oke, gampang sih ya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru, melainkan hal yang sudah dijalankan dari tahun 2017-2018. Harusnya sih ini sudah tidak bingung lagi gitu, karena yang dilakukan saat ini lebih banyak tuh intervensi lanjutan dan pelaporan, update data gitu. Oke, mungkin dari saya sekian, semoga mencerahkan. Terima kasih, selamat malam, salam warahmatullahi wabarakatuh.